Tapi kok udah tak jelasin, tidak ngomong betul. Coba bilang, duitku banyak, tapi nggak punya saudara, nggak punya teman. Percuma, mau ngapain? Mau hidupku sendirian, nggak ada saudara, nggak ada teman. Ayo, percuma duit banyak. Nah, meskipun dirimu nggak punya duit, tapi banyak saudara, banyak teman. Coba ketika susah, banyak yang nolong. Ketika repot, banyak yang bantu. Betul? Nah, maka nek konco karo duit kuwi luwih penting. Kamu ngerti ini orang mangkat. Dari tapi wong itu ya kabeh. Hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Gitu loh. Orang susah, itu bisanya yang bagi-bagi susah. Lo kalau tidak percaya, sampean hidup bersebelahan dengan orang susah, nggak lama sampean pasti akan susah. Disambah tinggi gue. Mulanya aku mau tunggu foto. Aku nyongnya jejer, nyongnya lugu jejer kan. Nyongnya kata susah. Bisa aku yang nyongnya karo nikah. Kalau nyongnya saya ini katanya kencot. Orang di mana itu majian. Tapi dia mati yang bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah udah, kalau pengen bahagia perlu diingat para jamaah, bahagia itu ukurannya bukan harta, tapi bahagia itu ukurannya adalah rasa. Bahagia tidak menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut hati. Jangan dikira bahagia itu ukurannya adalah harta, materi, kekayaan. Andaikan bahagia itu ukurannya harta, kekayaan, yang bisa bahagia cuma orang-orang kaya saja. Sedangkan orang miskin gak bisa bahagia, padahal tidak. Banyak kok orang miskin bahagia, contohnya yang di hadapan saya. Dikira orang kaya itu mesti hidupnya bahagia, tidak mesti. Gitu loh. Pokoknya tidak percaya. Jadi itu oleh orang yang nggak pernah pegang duit banyak itu. Dipikir bahagia itu ukurannya duit kalau jadi orang kaya. Maaf, kaya raya tapi sakit. Ayo, bahagianya gimana? Rumahnya megah, mewah, indah, mobilnya itu 7, paling murah harganya 5 miliar, tapi kena stroke berat. Bahagianya gimana? Dia naik mobilnya nggak bisa, yang naik mobilnya malah supir sama pembantunya. Dia masih dorong pakai geledekan kursi roda itu, ngepre sampai. Mending sampean, walaupun goprok tapi sehat. Alhamdulillah yang melarat bertutup. Dua artinya duit banyak, miliaran itu duitnya, tapi sakit-sakit dan hidupnya di ruang ICU. Makan minum tidak bisa, makan minumnya di bulan. Berak kencing aja diselam. Duit miliaran, hidupnya cuma bisa hidup. Coba ngomong persis. Percuma duit miliaran, mending dirimu tidak punya duit tapi sehat, makan semongko iso ngerongoti sak kulit-kulite. Gitu loh. Halo? Bahagia itu bukan hanya anak muda saja. Dikira orang tua nggak bisa bahagia, Bang. Banyak orang yang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Ketika masih muda, pontang-panting kerja demi membiayai pendidikan anak-anaknya. Begitu tua dia bahagia karena menyaksikan anak-anaknya berhasil, anak-anaknya sukses semua. Bahkan bahagia bukan hanya miliknya orang yang sehat, para jamaah. Orang sakit juga berhak bahagia. Apa iya? Iya. Ada orang ketika sakit dia merasa bahagia, lebih dekat dengan Allah. Ketika sakit dia banyak berdoa, banyak berzikir, sehingga merasa tenteram, merasa dekat dengan Allah. Begitu sakit, Allah, ya Allah, astagfirullah,
Astagfirullah. Nyuguhi mobil kok sepene oke. Yo yo. Gila nyonge mobil iso anyang-anyangan tenan. Ya Allah. Ya Allah. Iki ceramah wis mulai iki sono sing ngaduk. Bedung kente sapa ae yo. Allah. Sakit banyak berpikir, merasa damai, merasa tentram. Ada loh orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Ibu bapak, ada seorang pemuda, dia sakit lumayan parah sampai opname di rumah sakit berminggu-minggu. Tapi ternyata di rumah sakit dia merasa bahagia. Bahkan ketika sudah sembuh sehat, diajak pulang sama keluarga, dia nggak mau. Dia lebih bahagia di rumah sakit karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Bahagia itu ada pada rasa sakit, memang sakit, tapi bahagia. Dia merasakan kenikmatan. Ayo coba nanti contoh. Dicubit, sakit apa sakit? Kurang keras, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang cubit orang yang dicintai, nikmat dan bahagia. Contoh, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang cubit kan orang yang kamu cintai. Dong nganti siwel orang diobati malah dibuset ya ambak-ambaknya, gue kenang-kenangan. Besok ketemu temennya, mbak, gitu mbak, dicibit apa aja. Udah sekarang saya tanya khusus ibu-ibu, mbak, tadi nyampe sini jam berapa? Jam 5? Subhanallah, sekarang udah jam 11, berarti udah 6 jam. Tolong dijawab, capek apa enggak? Capek apa enggak? Enggak, payah apa enggak? Yang bilang enggak ini bohong. Enggak percaya aku kalau enggak capek kok lungguh wis alian berpintu. Sing sira sing bojo metingkring merek kiwa merek tengen gegedioke. Capek, payah, tapi dirimu merasa bahagia karena bisa berjumpa dengan idola. Bahagia itu kadang ada pada rasa sakit. Ibu-ibu maaf, hamil itu sakit apa sakit bu? Bapak enggak usah ikut jawab. Enggak pernah ngalami ikut jawab. Lanangnya lah tanggung jawab. Seperti hamil apa di bahannya ditambahin gitu. Ibu hamil itu capek apa capek? Sakit apa sakit? Sakit. Hamil muda aja udah kayak gitu, muntah-muntah, nggak keluar apa-apanya, itu muntah kering. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar, biar lega. Nah ini enggak, muntah nggak keluar apa-apanya. Ibu yang lagi hamil muda, belum lagi nanti kalau nyidamnya aneh-aneh pula. Nggak musim salah minta salah, nggak musim rambutan minta rambutan, susah. Pulang dibawakan jeruk, yang dicari malah aspal. Aneh-aneh. Bau duren, unek-unek, bau parfum, minyak wangi muntah, tapi bau kelek malah seneng. Tengah malam nyidam pengen pegang das, biasanya nyidam pegang dasnya sepur. Aneh-aneh. Nanti kehamilan itu makin lama makin berat, makin besar makin berat. Orang kena diseleke. Yo kok kena diseleke, repot masak seleke, rampung masak cendek itu menang. Apa? Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat dan bahagia. Betul bu? Lagi tidur tengah malam bayinya itu tendang-tendang perut, dingil, sakit, tapi ibu merasa bahagia. Suaminya lagi tidur ngorok dibangunin, ya, namun itu yang goyang harapan yang berangkat. Pola. Jujur, saya kalau ditanya selama kesana kemari itu capek apa enggak, kalau saya bilang enggak capek bohong. Capek, kayak sehari ini aja saya pernah pagi malam saya masih di Purworejo, pagi saya di Wonosobo, kemudian siang tadi di Kebumen, terus barusan tadi Kebumen, sekarang
besok bekerja. Kalau saya dibilang capek apa enggak apa, payah apa, ya capek, payah. Kalau saya bilang nggak payah, bohong. Tapi walaupun capek, payah, saya bahagia. Saya merasa nikmat karena saya dapat. Kalau nggak ngerti maksudku, ojo di sini. Saya dapat capek ya, payah ya, tapi saya senang, saya bahagia, saya merasa nikmat karena saya mendapatkan barokah, mendapatkan banyak saudara. Oh, sabar. Maka gini, maaf Bapak Ibu, maaf. Sukses di dunia ini mungkin ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Satuan kekayaan itu bukan dolar, satuan kekayaan bukan euro, bukan pound sterling, bukan rupiah, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma Mas Rika berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, berhasil diperistri, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan, percuma. Berhasil mendapatkan jabatan, kedudukan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan dan kedudukan itu. Banyak pengen dapat kedudukan, jadi anggota dewan, kampanye sana sini, teriak saudara. Kalau saya terpilih nanti saudara, belusukan kemana-mana, minta dukungan, bahkan duit miliaran dikeluarkan, foto dipasang di mana-mana, baliho disebar di mana-mana, sampai fotonya ditempel di pepohonan, dia rela jadi penunggu pohon. Berhasil mendapatkan jabatan, terpilih sebagai anggota dewan, tapi tidak bisa menikmati kedudukan itu, baru 3 bulan kena kasus korupsi, masuk penjara. Maka sekali lagi maaf, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukur. Memiliki kalau nggak bisa menikmati, percuma. Memiliki televisi lebar banget 2.500 inch, tapi nggak bisa menikmati karena mata film penting televisi kecil-kecil, tapi mata sehat sewaktu-waktu bisa menteliti. Betul? Memiliki kursi harganya 2 miliar, tapi pokoknya pelantikan udunan. Percuma kursi mahal, mending kursi dari bambu, pakunya paling serongan itu diduduki kecantol sampai berdarah-darah, tapi sehat. Bu, percuma Bu, ibu punya suami ganteng, tampan, gentleman, keren, gagah, tinggi besar, kuning kulitnya sausung tunen. Tapi anyang-anyangan. Lah apa gunanya memiliki kalau nggak bisa menikmati? Bang, ya Allah. Woi. Ya Allah. Ya. Yo. Udah nyumbang cerewet. Gini saya. Emang aku kesini itu karena aku sayang sama kamu. Dan kalau aku nggak sayang sama kamu, ngapain jauh-jauh? Demi kamu sayang. Ya udah kalau nggak mau dipanggil sayang, rumah keter-keter.
Ini Insya Allah. Bapak Ibu para jamaah, nah di antara syarat bahagia itu jangan lupa sehat. Sehat itu penting. Coba sampai pilih mana? Jadi orang kaya raya tapi sakit-sakitan, sama miskin tapi sehat. Pilih mana? Kaya sehat. Subhanallah. Orang sekian banyak kok hidup semua. Pilihannya nggak ada itu. Pilihannya itu satu kaya sakit-sakitan, dua miskin sehat. Pilih mana? Orang mau sih. Tak kasih tahu. Pilih sehat walaupun miskin daripada kaya sakit-sakitan. Tuh, sampean sementara miskin tapi sehat. Mau kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi dengan doa subuh-subuh, ada harapan kok suatu ketika berubah jadi kaya. Amin Allah mau gak dipilih kok amin. Loh, sekarang sampean kaya tapi sakit-sakitan, maaf, duitmu gak bisa dipakai untuk membeli kesehatan. Betul? Betul apa mau orang yang menunggu sih dari orang sugih. Sehat itu penting. Coba mas, sampean mas punya istri cantik, ayu kemusu, kebay sebelah aduai ibu tiahut bahenol menol sama kau bilang aku mau mentak bilis mentok goblok belok. Tapi istrimu sakit-sakitan, ayo dikeloni kumat mengine. Nih, gitu goreng ngorok bisa krok. Nih, krok. Ngeloni buju kok karo ngeloni traktor. Percuma. Sama dong Bu, ibu punya suami ganteng gagah tapi sakit-sakitan, ayo. Wong lanang obat ABG kok meneng wae. Kowe bocah aja iki kok ora ono sing ngilung-ngil. Bingung sampean iki urip kok mati kok iki. Mending bojomu ora pati bagus ning sehat. Lho, lumayan sono digo seret-seretan. Sehat itu penting. Sehat itu sangat berharga sehingga kita diperintah memohon kepada Allah agar dikaruniai kesehatan. Kenapa? Meskipun iman kuat, iman hebat, kalau nggak sehat, agama nggak bisa sempurna, ibadah nggak bisa sempurna. Betul? Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, nggak bisa sholat dengan sempurna, sholat berdiri nggak mampu. Duit banyak, tapi nggak sehat, nggak bisa pergi umroh, nggak bisa pergi haji. Jadi dengerin apa enggak? Aku merasakan sesuatu. Kayaknya masih banyak yang belum konsentrasi, bukannya dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Ada yang dari tadi itu meteleng, terus ada orangnya sekarang pakai jilbab warna pink. Itu kayaknya lagi membayangkan sesuatu. Ya Allah. Ibu bapak, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Ya wes gak ngerti yo wis pokoke yes, kamu wis seneng. Kenapa orang sakit? Karena 5 hal ini gak balance, 5 hal ini gak imbang. Yang paling sering dilupakan orang itu spiritual, padahal itu faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya tercukupi, dijamin gak bakal sakit-sakitan, dijamin sehat. Pokok kebutuhan batiniah, kebutuhan spiritual tercukupi. Sholatnya benar, zikirnya cukup, baca Qur'annya cukup, sedekahnya cukup, ngajinya rajin, dengan siapapun rukun, dijamin sehat walafiat, dijamin gak bakal sakit-sakitan. Kenapa? Ukurannya kok batin. Sebab gini, orang sakit apapun, kalau hatinya gak disembuhkan dulu, gak mungkin bisa sembuh. Karena 75% penyakit itu sumbernya dari hati. Halo?
Loh, penyakit karena gen keturunan itu cuma 10%. Penyakit karena makanan itu cuma 15%. Penyakit karena hati, karena pikiran 75%. Jadi banyak orang sakit-sakitan bukan karena turunan, bukan karena makanan, tapi karena terlalu banyak pikiran. Maka saya nggak pernah lihat ada orang gila kok sakit, orang gila kok batuk, mau gendeng itu sehat, padahal koganan, keleleran, berhubung lalur, sehat, bersih aja dah orang gendeng itu. Kemarin waktu COVID merajalela, orang gendeng itu satu pun nggak ada yang terpapar COVID-19, aman. Makanya sampean kalau pengen sehat, silahkan gendeng. Loh, kenapa? Ya karena dia kan pikiran gitu loh. Halo? Dilanjut apa enggak? Faktor keturunan cuma 10%. Jadi jangan takut berlebihan. Kadang mau ambil menantu saja gagal. Kenapa? Karena bapaknya dia punya penyakit keturunan, provokasi tetangga. Kalau bisa dibatalkan, jangan ambil menantu anak itu. Apa enggak kecil? Bapaknya kecil manis. Anaknya pasti kecil. Enggak, kemungkinan cuma 10% itu nularnya. Ada orang tua yang katanya punya penyakit keturunan, anaknya 10, paling yang kena penyakit cuma 1-2, yang 8 aman kok. Makanya masyarakat tidak boleh mengucilkan, apalagi membenci, dosa besar. Bayangkan, andaikan yang punya penyakit keturunan itu Rika, apa keluarga Rika? Ayo kepriwe perasaan Rika? Ya nyamuk gelar. Kopi. Orang apa kok nggak kepenak? Halo? Penyakit karena makanan 15%. Maka kalau sakit yang katanya harus larang, harus ini ada pantangan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting 1, halalan thayyiban. 2, jangan berlebihan. Nggak apa-apa. Kasihan orang udah sakit pengen makan ini nggak boleh, pengen makan ini nggak boleh, malah netes. Ya itu yang bikin cepet mati. Nggak apa-apa, jangan dilarang. Yang penting 1, halal. 2, jangan berlebihan. 3, habis makan nggak usah periksa. Konangan periksa. Halo? Macam kasihan. Ada orang itu di gudang prasmanan, makanan semuanya tersedia, penuh tersedia. Mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya, mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya. Kasihan, istrinya galak, ya semana. Mau ngambil sate jangan gitu, mau ngambil lagi itu juga nggak boleh. Akhirnya belum dari kulit makan itu. Dulu waktu muda nggak punya duit, mau beli nggak bisa. Sekarang ada makan gratis, dilarang. Jangan dilarang Bu, kalau bapaknya sakit kayak gitu. Apalagi udah sepuh, butuh gizi, butuh vitamin. Yang penting tidak berlebihan. Itu loh. Akhirnya suaminya takut diajak makan ya, Mbak ini ada nasi Mbak. Kita minta sop Mbak ya. Tak ambilin sate Mbak, ini pun sate Tegal. Sudu Mbak. Kapan nikmatnya udah. Yang banyak penyakit itu karena pikiran, terlalu banyak pikiran. Makanya disurvei seluruh dunia, laki-laki sama perempuan itu rata-rata matinya lebih cepat mati. Ini bapak-bapak siap-siap agak cepat mati. Kenapa? Karena laki-laki itu terlalu banyak pikiran. Kok lanang itu ngomong, aku mikir, wae orang mati ngomong. Lewat pastor, ngomong, wae orang mati mikir. Nah, kebanyakan pikiran itu bikin sakit. Kalau kebanyakan omong, nggak masalah, biasa. Misalnya kebanyakan omong kok bikin penyakit, kebanyakan omong itu menjadikan banyak penyakit. Ya penceramah itu udah gering-gering. Guru-guru TK itu banyak omong, gering semua, sakit semua. Nggak ada apa-apa, banyak omong. Tapi kalau banyak pikiran itu yang bikin sakit. Itu loh Bu. Nah, laki-laki itu kan banyak mikir. Ke pasar, terus istrinya kok pegang-pegang baju, mikir ulangan, kok pegang baju, diajak pergi kemana, lihat rumah bagus, lihat rumah itu bagus ya, mikir, kok ngomong rumah bagus, mikir terus suami. Nah kalau banyak pikiran,
susah. Kalau udah susah, saraf kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit masuk. Setelah itu sakit, terus diem, terus mati. Ya memang iya. Katanya sadis banget. Kebanyakan suami mati ya karena banyak pikiran itu. Gitu loh. Tolong ibu bikin happy. Makanya saya kalau ngaji jamaahnya tak ajak ketawa ke TV, tak ajak senyum, tak ajak bahagia. Orang itu kalau bahagia, senyum, sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor, penyakit hilang. Tapi kalau orang susah, itu sarafnya kaku, penyakit masuk. Makanya dokter di mana-mana itu kalau mau nyuntik pasiennya dibikin dulu sokar dulu. Kalau sarafnya masih kaku, Awatnya mas. makanya dokter mau nyuntik tastus, coblos, ya dibikin kendor dulu sarafnya aja. Rumahnya mana Bu? Studio, Pak Dokter, sambil bisik.